Hei, halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan lagi-lagi teman-teman, pada kejuaraan catur versi random, permainan kali ini tidak bisa kita lewatkan dan ini sangat-sangat menarik antara mantan juara dunia versi random sebelumnya, Grandmaster Wesley So menghadapi Grandmaster utusan tuan rumah, Grandmaster Jofar Stein Gretarsson, di mana event besar ini berlangsung di Islandia. Bagaimana permainannya, langsung saja kita simak di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini Wesley So putih melangkah dengan pion ke D4 dan dibalas D5, kuda ke C3, lalu C6 mempersolid pion pusat. Pion ke4 menantang pertukaran, diterima oleh hitam, kuda memukul kembali, lalu gajah ke B6. Kita lihat juga langsung menantang pion. Berlanjut dengan C3 mensupport pion. Langkah untuk juga langsung pion melaju salah satu opsi, dipilih langsung kuda ke D7 mengaktifkan diri. Dan kita lihat langkah ini teman-teman juga terlihat mendiskoneksikan gajah, walaupun terlihat langkah kuda ke D7 merupakan pemilihan yang cukup natural. Sebelumnya teman-teman, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana jika di dalam posisi menteri ke E2 misalkan, dimana juga secara tidak langsung ada langsung skakmat ke depan, dimana apabila gajah memukul pion ini mengorbankan pion, maka kuda ke D6 skak, raja ke D7, kuda memukul gajah, raja menerima, menteri ke G4 skak, waktu yang sama mengancam gajah. Jadi teman-teman, pada visi random dibutuhkan kreativitas bagaimana menempatkan perwira sehingga dapat mengambil keuntungan di masa depan. Kita kembali teman-teman di dalam posisi ini, dipilih dengan C3, maka kuda ke D7 berlanjut, lalu menteri ke E2, dan ini pun harus direspon hati-hati, dan gajah ke C7 tentu mengontrol petak penting D6. Karena sebelumnya apabila langsung gajah kembali ke tempat semula misalkan, kuda ke D6 justru skakmat karena menteri sudah mengepin pion. Oke teman-teman, untuk itulah tentunya gajah ke C7 dan dilanjutkan rokade dari Wesley So. Kita melihat teman-teman, aturan dalam visi random ini tetap pada peraturan biasa. Ketika raja belum pernah berpindah, maka masih punya kesempatan untuk rokade baik sayap raja maupun sayap menteri. Oke, saat ini dipilih rokade pendek, kuda ke F6 aktif menawarkan kuda, kuda ke G3 mengaktifkan diri, lalu H5 teman-teman. Yang jadi pertanyaan saat ini, bagaimana jika dicoba kuda memukul kuda? Maka kuda memukul kembali, tetap juga ada ancaman ke depan. Kuda ke G6 baru saat ini, maka D5 teman-teman. Langkah inisiatif terlihat mengorbankan apabila diterima, masalahnya membuka diagonal sehingga menteri ke B5 skak. Gajah menutup, ada menteri saat ini memukul pion, mengancam benteng. Benteng ke-8 juga mensupport gajah. Gajah ke-4 kita lihat mempertahankan pinan apabila diterima teman-teman. Tentunya juga ancaman terhadap benteng ke depan. Dan apa yang harus dilakukan benteng berpindah? Masalahnya teman-teman, gajah juga akan tumbang. Sangat-sangat kompleks. Kita kembali. Untuk itulah di dalam posisi Gretarsson masih memilih dengan pion ke H5, di mana dengan lanjutan ke depan untuk mendorong pion mengusir kuda, maka terlihat pion ini juga tiada perlindungan, hanya kuda. Untuk itulah Wesley So langsung kuda memukul kuda skak. Tentunya pion yang ada di file E sedang dipin, sehingga pion G menerima, barulah kuda memukul pion H5. Tentunya sudah sangat unggul pion tentunya dan juga materi. Dan saat ini threat dari Wesley So memukul pion karena sedang pion dipin. Untuk itulah raja berpindah ke D8. Gajah ke F4 langsung juga membatasi. Di sini juga langsung menawarkan gajah sekaligus mengaktifkan kuda ke depan. Kuda ke G6 aktif mengancam gajah. Gajah mukul gajah skak. Raja menerima, menteri ke E3, di mana ke depan lagi-lagi menempatkan ke peta yang aktif juga melakukan skak. Gajah ke E6 mengaktifkan diri juga membuka ruang bagi benteng. Maka gajah ke B3 lagi-lagi menawarkan. Saat ini dua kali ancam. Tentunya dibalas oleh hitam dengan gajah mukul gajah. Walaupun pion bertumpuk dengan pion menerima, inilah yang dipancing oleh Wesley So membuka file benteng teman-teman.
benteng K8 untuk mengaktifkan diri mengancam kuda, dan sebelum menyelamatkan kuda, Menteri ke G3 skak, dan disinilah posisi kritikal di mana Raja berpindah ke B6. Dan sebelum kita melangkah lebih jauh, ini adalah sebuah tantangan Anda pos video ini, apa langkah terbaik dari putih di dalam posisi seperti ini. Bagaimana teman-teman? Lagi-lagi percaya atau tidak tanpa menyelamatkan kuda, yaitu dengan pion ke C4. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya akan menunjukkan kepada Anda sebelum Raja ke B6, ke D7 layak dipertimbangkan. Apabila C4 saat ini tidak lagi berlaku, karena saat ini Menteri K6 juga langsung menekan kuda. Sebelumnya teman-teman, apabila langsung bersemangat benteng langsung memukul kuda, jelas ini fatal karena Menteri ke G4 skak, waktu yang sama mengancam benteng. Oke teman-teman, untuk itulah di dalam posisi Menteri K6 maka berlanjut benteng K5 melindungi kuda, Menteri ke D2 di mana juga menekan ke depan, dan ini pun masih cukup sebanding ke depan. Namun yang jadi pembeda teman-teman, kita akan melihat di mana setelah pemilihan Raja ke B6 maka C4 sangat powerful. Apa yang harus dilakukan saat ini A6, yaitu membuka space bagi Raja, karena apabila dicoba langsung menerima kuda, masalahnya ini ancaman skakmat dengan C5 skak. Lihat, langkah Menteri ini juga langkah benteng membuka file benteng. Tentunya Raja ke B5, maka Menteri ke D3 skak, Raja ke B4, Menteri ke C4 dan skakmat. Luar biasa teman-teman, dan kita kembali tentunya dipilih masih A6 membuka space atau ruang bagi Raja, maka C5 skak saat ini, Raja ke A7, dan lagi-lagi teman-teman, ini adalah sebuah langkah imajinasi yang cukup keren dari Super Grandmaster. Apa kira-kira yang dimainkan oleh putih untuk mengeksekusi hitam? Bagaimana teman-teman? Selamat bagi Anda yang bisa menemukan langkah itulah dengan benteng memukul pion A6 skak, dan percaya itu tidak, di sini juga hitam menyerah. Karena apa? Jelas apabila pion menerima membuka akses Menteri ke C7 skakmat. Dan juga apabila tentunya Raja menerima benteng, maka akan berlanjut benteng ke A1 skak, Raja ke B5, Menteri ke D3 skak, Raja ke B4, Menteri ke C4, dan ini pun skakmat. Merupakan sebuah performa yang luar biasa yang dimainkan oleh Wesley So. Kita melihat teman-teman dari awal permainan dengan pemilihan D4, di mana di dalam posisi ia langsung membuka ruang, dan kita harus mengetahui bahwa Wesley So adalah mantan juara Fischer Random sebelumnya. Dan sekarang jadi pertanyaan, apakah ia dapat mempertahankan prestasi ini ke depan? Ia mengambil keunggulan teman-teman, dan kita lihat mengaktifkan gajah saat ini, mengaktifkan semua perwira ke petak yang lebih aktif. Saat ini file benteng terbuka, Menteri juga ke depan terbuka, dan ruang bagi Raja juga akan cukup sempit ke depan. Dan inilah yang coba dimanfaatkan oleh Wesley So dengan pemilihan langkah C4. Dan apa yang harus dilakukan tetap teman-teman, langkah eksekusi benteng memukul pion A6, di sini hitam menyerah karena apapun opsinya diterima tetap juga ancaman skakmat Menteri ke C4 skakmat. Luar biasa teman-teman, dan semoga permainan ini bermanfaat bagi kita dan menginspirasi bagi kita di dalam bermain catur selanjutnya. Dan dari posisi acak ini kita dilatih belajar melakukan kreativitas untuk juga menghadapi dalam segala kemungkinan posisi yang terjadi dalam catur. Dan semoga permainan ini bermanfaat bagi kita. Jika kawan-kawan suka, please like, comment, dan juga subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.